Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya Saddam Hussein di channel yang keren beken ini. Di kesempatan kali ini, saya akan menyajikan cerita tentang kisah perjalanan hidup gadis mandiri desa terpencil ingin merubah taraf hidup keluarganya. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo sahabat inspiratifku, kita simak bersama-sama berikut ini. Namanya Rani, seorang gadis berusia 20 tahun yang cantik dan sederhana dari sebuah desa kecil di pedalaman Sunda. Tinggi semampai, dengan wajah manis khas gadis desa yang penuh ketulusan, Rani tinggal bersama kedua orang tuanya yang bekerja sebagai petani kecil. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu orang tuanya di ladang, menanam dan merawat tanaman demi kebutuhan hidup keluarga. Walaupun sederhana, keluarga mereka hidup dengan penuh kehangatan dan saling mendukung. Namun, Rani menyadari bahwa hidup mereka seringkali serba pas-pasan. Setiap musim panen tiba, hasilnya tidak selalu mencukupi kebutuhan keluarga. Melihat kondisi itu, hati Rani tergerak untuk membantu meringankan beban orang tuanya. Meski awalnya sang ibu merasa cemas dan berat hati untuk melepas putri semata wayangnya, Rani meyakinkan kedua orang tuanya bahwa ia ingin mencoba mengadu nasib di ibu kota. Berbekal doa restu dan bekal sederhana dari kampung, Rani merantau ke Jakarta dengan penuh harapan. Setibanya di kota yang ramai dan bising itu, Rani mulai mencari pekerjaan dari satu tempat ke tempat lainnya. Mengetuk pintu-pintu perusahaan kecil dan toko-toko, berharap ada yang memberinya kesempatan. Kehidupan di ibu kota terasa sangat berbeda dan melelahkan bagi Rani, namun dia tidak mudah menyerah. Setelah beberapa hari berkeliling mencari pekerjaan, akhirnya Rani menemukan sebuah konveksi di pinggiran kota yang membutuhkan pekerja baru. Rani diterima bekerja di bagian pengepakan barang jahitan jadi, tempat di mana hasil-hasil pakaian yang telah dijahit diproses untuk dikirim ke para pembeli. Meskipun pekerjaannya cukup melelahkan dan rutinitasnya kadang membuat tubuhnya letih, Rani merasa bersyukur karena akhirnya ia bisa mendapatkan pekerjaan. Hari demi hari Rani lewati di tempat kerjanya, belajar beradaptasi dengan lingkungan baru dan rekan-rekan yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Sambil bekerja, Rani terus menyimpan harapan dalam hatinya. Suatu hari, ia ingin membawa kebahagiaan dan membantu kehidupan orang tuanya di kampung. Iring berjalannya waktu, Rani semakin terbiasa dengan rutinitas di tempat konveksi. Ia bangun pagi-pagi, menyiapkan diri, dan berjalan kaki ke tempat kerja, menghirup udara pagi kota yang berbeda dengan kesejukan di kampung halamannya. Di konveksi, ia bertemu dengan berbagai macam karakter, rekan kerja yang sebagian besar juga perantau, dengan cerita dan perjuangan masing-masing. Rani tak hanya bekerja dengan rajin, tetapi ia juga dikenal ramah dan rendah hati oleh para karyawan lainnya. Di sela-sela pekerjaan, ia sering membantu rekan-rekannya yang kesulitan atau berbagi cerita ringan tentang kehidupan desa. Lambat laun, Rani mulai menjadi sosok yang disukai dan dihormati di tempat kerjanya. Meskipun upah yang ia terima tidak besar, ia tetap menyisihkan sebagian untuk dikirimkan kepada orang tuanya di kampung. Hatinya tenang setiap kali mengetahui uang tersebut bisa meringankan beban mereka, meski hanya sedikit. Suatu hari, saat sedang bekerja, salah seorang supervisor bernama Bu Sinta memperhatikan ketelatenan Rani dalam mengemas setiap produk dengan rapi. Supervisor itu mengakui keuletan dan kerapihan hasil kerja Rani. Suatu kali, Bu Sinta memanggilnya dan memberikan pujian atas pekerjaannya yang teliti dan cepat. Bagi Rani, itu merupakan sebuah dorongan besar, karena ia merasa usahanya tidak sia-sia. Bu Sinta kemudian memberinya kepercayaan lebih,
kadang-kadang menugaskannya untuk membantu memeriksa kualitas produk sebelum dikemas. Meskipun tanggung jawabnya bertambah, Rani merasa bangga. Ia menyadari bahwa dengan usaha dan ketekunan, ia bisa sedikit demi sedikit memperbaiki hidupnya dan mungkin, suatu hari nanti, membawa keluarganya ke kehidupan yang lebih baik. Pada suatu sore, ketika Rani sedang bersiap pulang, Bu Sinta kembali mendekatinya. Kali ini, Bu Sinta menawarkan kesempatan bagi Rani untuk belajar lebih banyak tentang produksi di konveksi itu. Ada rencana untuk membuka bagian baru yang membutuhkan karyawan terampil di bidang penyortiran kain. Jika Rani berminat, ia bisa mulai dilatih dan berpeluang mendapat kenaikan gaji. Dengan mata berbinar, Rani menerima tawaran itu. Ia merasa, langkah kecil ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya. Di dalam hati, Rani memantapkan tekadnya. Ia ingin terus belajar, memperbaiki diri, dan mencapai posisi yang lebih baik demi masa depan yang cerah bagi dirinya dan keluarganya di kampung. Hari demi hari, Rani terus menjalani pekerjaannya dengan penuh semangat dan harapan yang tak pernah padam. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kita simak terus kelanjutan kisahnya bersama-sama berikut ini. Suatu malam, setelah berjualan bakmi Bangka hingga larut karena ramai pengunjung, Rani berjalan di sebuah perempatan untuk mencari angkutan kota yang bisa membawanya kembali ke kosan. Malam itu sudah cukup larut, dan suasana sekitar mulai sepi. Saat Rani sedang berdiri di pinggir jalan, sebuah mobil berhenti di sampingnya. Kaca mobil diturunkan, memperlihatkan seorang pria parubaya yang ramah dan terlihat sopan. Pria tersebut menawarkan tumpangan kepada Rani, dengan alasan bahwa arah mereka kebetulan sama menuju area pasar dekat tempat kosannya. Rani ragu sejenak, merasa asing dengan tawaran tersebut. Namun, melihat penampilan pria itu yang berwibawa dan sopan, ia akhirnya memberanikan diri menerima tumpangan tersebut. Sepanjang perjalanan, mereka hanya berbicara ringan. Pria itu, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Budi, ternyata tinggal di sebuah kawasan yang lebih jauh dari kosan Rani. Beberapa hari kemudian, secara kebetulan, mereka bertemu lagi di tempat umum yang tidak jauh dari tempat kerja Rani. Kali ini, Pak Budi menyapa dengan hangat, mengingatkan pertemuan mereka sebelumnya. Mereka pun mulai berbincang lebih lama dan nyaman, saling bertukar cerita ringan. Percakapan mereka mengalir begitu saja, hingga Pak Budi menawarkan untuk bertukar nomor telepon agar mereka bisa saling menghubungi. Sejak itu, mereka kerap berkomunikasi melalui telepon. Pak Budi sering menanyakan kabar Rani dan memberikan nasihat tentang pekerjaan serta cara bertahan hidup di ibu kota. Bagi Rani, perhatian dan kebaikan Pak Budi menjadi semacam dukungan moral, mengingat ia jauh dari keluarga. Setiap kali berbicara dengan Pak Budi, ia merasa seperti mendapatkan sosok kakak atau ayah yang selalu memberinya semangat. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bertemu pada akhir pekan, bertemu di sebuah kafe sederhana untuk mengobrol lebih banyak. Di sela-sela perbincangan, Pak Budi tiba-tiba mengutarakan sebuah permintaan yang mengejutkan Rani. Ia meminta Rani membelikannya sebuah cincin emas sesuai pilihan Rani sendiri. Pak Budi menjelaskan bahwa cincin itu rencananya akan diberikan kepada keponakannya, Hadijah, yang akan segera menikah. Rani merasa tersentuh dengan kepercayaan yang diberikan Pak Budi kepadanya. Namun, ia juga sempat merasa bingung mengapa pria parubaya itu ingin ia yang memilihkan cincin tersebut. Meskipun begitu, karena merasa terhormat dipercaya untuk memilih sesuatu yang begitu berarti, Rani setuju membantu Pak Budi mencari cincin yang akan dihadiahkan untuk keponakannya. Setelah pertemuan itu,
Rani merasa ada keakraban khusus yang mulai tumbuh di antara mereka. Pak Budi bukan hanya sekedar kenalan biasa baginya. Dia mulai merasa bahwa pria parubaya itu hadir sebagai sosok yang selalu memberi perhatian dan dukungan tanpa pamrih. Bagi Rani, Pak Budi adalah figur yang tulus dan bisa diandalkan di tengah kesibukannya berjuang di ibu kota. Bagaimana kisah selanjutnya? Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kembali bersama-sama berikut ini. Pekan berikutnya, sesuai janji, Pak Budi mengajak Rani ke sebuah toko perhiasan untuk membeli cincin emas yang telah dipilihkan Rani sebelumnya. Mereka berdua memilih dengan seksama, memastikan cincin itu sesuai keinginan dan selera Hadijah, keponakan Pak Budi yang akan segera menikah. Setelah selesai dengan pembelian, mereka melanjutkan obrolan santai sambil berjalan-jalan di sekitar toko perhiasan tersebut. Saat itulah Pak Budi tiba-tiba menyampaikan sebuah ajakan yang mengejutkan Rani. Ia meminta Rani untuk pulang ke kampung halamannya, mengantar dirinya untuk bertemu dengan keluarganya di desa. Rani terdiam, merasa bingung dan ragu, sebab ia belum ada niatan atau persiapan untuk pulang. Baginya, perjalanan ke kampung bukan hanya soal waktu, tetapi juga tentang kesiapan mental dan perasaan. Pak Budi yang melihat keraguan di wajah Rani, mencoba meyakinkannya dengan penuh perhatian. Ia mengatakan bahwa beberapa hari yang dihabiskan Rani untuk pulang kampung akan sepenuhnya ia tanggung. Bahkan ia akan mengganti gaji Rani selama ia tidak bekerja. Pak Budi juga berjanji akan memastikan perjalanan mereka aman dan nyaman, agar Rani tidak perlu khawatir. Namun, ajakan itu membuat Rani merasa bimbang. Di satu sisi, ia memang rindu dengan kampung halamannya, dengan udara segar, dan tentu saja dengan keluarganya. Namun di sisi lain, ia khawatir akan pekerjaan dan waktu yang harus ditinggalkannya. Pak Budi, yang menyadari kebimbangan Rani, terus mencoba membujuknya dengan tulus. Setelah beberapa saat merenung, hati Rani mulai luluh. Ia merasa ada keinginan yang kuat untuk melihat keluarganya, terutama karena Pak Budi begitu baik dan mau menanggung semua kebutuhan selama perjalanan. Dengan perasaan yang bercampur haru, Rani akhirnya menerima ajakan itu, meski air matanya sempat jatuh karena teringat keluarganya di kampung. Pak Budi menyadari betapa besarnya kerinduan Rani pada keluarganya, dan ia berusaha menghibur Rani dengan senyuman hangat. Akhirnya, perjalanan menuju kampung Rani pun dimulai. Selama di perjalanan, Rani merasa nyaman dengan kehadiran Pak Budi yang perhatian dan selalu berusaha membuatnya merasa dihargai. Pak Budi bahkan beberapa kali bercerita tentang masa mudanya yang penuh perjuangan, memberi Rani inspirasi dan kekuatan baru. Bagi Rani, perjalanan ini bukan hanya perjalanan pulang kampung, tetapi juga perjalanan yang menguatkan hatinya dan membuatnya merasa dihargai di perantauan. Setibanya di kampung, Rani disambut dengan penuh sukacita oleh keluarga. Tangis bahagia pecah saat ia memeluk ibu dan ayahnya yang sudah lama ia rindukan. Kehadiran Pak Budi sebagai teman perjalanannya pun menyenangkan dan sangat menghargai dirinya hingga bisa ketemu kedua orang tuanya dan adiknya. Kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Sesampainya di kampung, Rani disambut dengan penuh sukacita oleh keluarganya. Tangis haru pun pecah saat ia memeluk ibu dan ayahnya yang sudah lama ia rindukan. Ayah dan ibunya tak menyangka Rani akan pulang mendadak tanpa memberi kabar sebelumnya. Mereka juga sempat terkejut melihat seorang pria parubaya bersama Rani. Namun dengan ramah, Pak Budi memperkenalkan diri sebagai teman Rani di kota yang ikut mengantarnya pulang. Selama beberapa hari di kampung, Pak Budi menunjukkan perhatian yang besar terhadap keluarga Rani. Ia sering membantu ayah Rani di sawah dan bercengkerama dengan ibunya. Tak jarang, ia membawakan buah tangan dan kebutuhan pokok untuk mereka, membuat keluarga Rani merasa sangat terbantu dengan kebaikan Pak Budi. Melihat perhatian Pak Budi, Rani merasa terharu sekaligus bingung. Ia tidak menyangka bahwa pria parubaya yang awalnya hanya sekedar kenalan kini menjadi sosok yang dekat dan akrab dengan keluarganya. Rani mulai bertanya-tanya dalam hati tentang perasaan Pak Budi yang sebenarnya. Walaupun usianya jauh lebih tua, Rani merasa ada kedekatan khusus yang terjalin di antara mereka. Suatu malam,
Saat Rani sedang duduk di teras rumah, Pak Budi menghampiri dan duduk di sampingnya. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari pekerjaan hingga kehidupan di kampung. Di tengah percakapan, Pak Budi tiba-tiba menyinggung soal cincin yang mereka beli di kota. Ia bertanya apakah Rani ingat cincin tersebut, lalu menjelaskan bahwa cincin itu bukan untuk keponakannya, melainkan untuk seseorang yang istimewa di hatinya. Dengan lembut, Pak Budi mengutarakan perasaannya kepada Rani. Ia mengakui bahwa selama ini, ia merasa nyaman dan tenang saat bersama Rani. Baginya, Rani bukan hanya sosok gadis yang pekerja keras dan mandiri, tapi juga penuh kebaikan dan ketulusan. Meskipun ada perbedaan usia, Pak Budi berharap agar Rani bisa menerimanya sebagai pendamping hidup. Rani terdiam, tak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia merasa terharu dan tersanjung dengan kejujuran Pak Budi. Namun di sisi lain, ia juga bingung karena perbedaan usia yang begitu jauh. Pak Budi, melihat kebingungan di wajah Rani, tidak memaksanya untuk menjawab saat itu juga. Ia hanya meminta Rani untuk mempertimbangkan dengan hati dan tidak terburu-buru membuat keputusan. Malam itu, Rani merenung panjang. Ia memikirkan segala kebaikan dan perhatian yang telah Pak Budi berikan, juga ketulusan dalam setiap ucapannya. Bagi Rani, Pak Budi adalah sosok yang penuh kasih sayang dan bisa diandalkan. Meski masih merasa ragu, Rani berjanji pada dirinya sendiri untuk mempertimbangkan dengan matang, karena ia tahu bahwa perasaan Pak Budi tulus dan tidak main-main. Keesokan harinya, sebelum mereka kembali ke kota, Rani berbicara dengan orang tuanya dan meminta saran. Orang tuanya tidak ingin memaksakan, namun mereka memberikan restu jika Rani merasa bahagia dengan pilihannya. Dengan restu itu, Rani merasa lebih tenang. Ia memutuskan untuk perlahan-lahan membuka hatinya, memberi kesempatan untuk kebahagiaan yang mungkin tak pernah ia duga datang dari seseorang yang selama ini selalu ada di sisinya dengan tulus. Setelah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, Rani dan Pak Budi mulai merencanakan pernikahan mereka. Rani mengungkapkan keinginannya agar pernikahan dilangsungkan di Jakarta, kota perantauannya, daripada di kampung halamannya. Meskipun awalnya keluarga sedikit terkejut, mereka akhirnya mengerti keinginannya, mungkin karena perbedaan usia yang cukup besar antara Rani dan Pak Budi. Persiapan pernikahan berlangsung sederhana, sesuai keinginan Rani dan Pak Budi. Mereka ingin perayaan yang intim, hanya dihadiri keluarga dekat dan sahabat, tanpa kemewahan. Hari pernikahan pun tiba, dan acara berlangsung hangat dan penuh doa dari semua yang hadir. Di hari bahagianya itu, Rani juga mengetahui bahwa Pak Budi adalah seorang duda yang pernah kehilangan istrinya beberapa tahun lalu. Ia memiliki satu anak yang sudah remaja. Rani menerima kenyataan ini dengan lapang dada, karena ia melihat ketulusan hati Pak Budi yang mencintainya. Meski perjalanan cinta mereka tidak biasa, Rani merasa bahwa Pak Budi adalah sosok yang bisa menjadi teman hidup yang baik dan setia. Di tengah tantangan yang mungkin datang di masa depan, Rani yakin bahwa cinta dan ketulusan yang mereka miliki akan menjadi kekuatan mereka berdua. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, ayo kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Seiring berjalannya waktu, Rani dan Pak Budi dikaruniai seorang anak perempuan yang melengkapi kebahagiaan keluarga kecil mereka. Kehidupan mereka berlangsung penuh cinta dan keharmonisan, dan mereka berhasil membangun rumah tangga yang damai, saling menghargai, dan dipenuhi kasih sayang. Dari kisah Rani dan Pak Budi, ada beberapa hikmah yang dapat diambil. 1. Cinta tidak mengenal usia. Perbedaan usia bukanlah halangan untuk membangun hubungan yang sehat dan bahagia. Selama kedua pasangan memiliki niat baik, ketulusan, dan saling memahami, cinta sejati dapat tumbuh dan berkembang. 2. Keberanian untuk mengambil keputusan besar. Rani berani untuk mengikuti kata hatinya, meskipun ada keraguan dan penilaian dari sekitar.
Keberanian ini menunjukkan bahwa keputusan besar dalam hidup harus diambil dengan keyakinan penuh dan mendengarkan hati nurani. 3. Pentingnya restu keluarga. Restu dari keluarga Rani memainkan peran penting dalam pernikahan mereka. Dukungan keluarga memberikan kekuatan tambahan bagi Rani untuk menjalani perjalanan hidup yang ia pilih. 4. Kebahagiaan tumbuh dari kesederhanaan. Kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan, tetapi dari rasa syukur dan ikatan yang tulus antara suami istri. Rani dan Pak Budi membuktikan bahwa rumah tangga yang sederhana namun saling menghormati dan mengasihi adalah sumber kebahagiaan sejati. 5. Menjalin hubungan dengan keikhlasan dan kasih sayang. Pak Budi dan Rani membangun rumah tangga dengan cinta yang tulus dan ikhlas. Hubungan yang didasarkan pada keikhlasan dan saling menghargai akan lebih tahan uji dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta dan kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang tulus, dukungan keluarga, dan komitmen untuk saling menjaga satu sama lain, terlepas dari perbedaan usia atau status sebelumnya. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi kehidupan kita serta dapat menambah literasi yang tercerahkan untuk senantiasa hidup optimis penuh semangat dan selalu berada di jalan Sang Pencipta, menggapai bahagia di dunia dan di akhirat. Saya Saddam Hussein, undur diri dahulu. Atas kesetiaannya saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.